Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma waffiqna lil 'amali bihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini waktu New York, malam hari waktu Indonesia, saya hadir kembali untuk melanjutkan bincang-bincang ringan kita tentang konsep keadilan dalam Islam. Kita telah menyampaikan bahwa keadilan itu setara dengan kehidupan. Karenanya seseorang yang hidup dalam suasana ketidakadilan pasti akan merasakan bahwa hidupnya sia-sia dan tidak akan menemukan ketenangan hidup. Oleh karenanya, begitu esensi keadilan dalam Islam ini, maka salah satu nama Allah yang kemudian identik dengan kata benda atau keadilan itu sendiri adalah Al-Adlu, bahwa Allah itu adalah keadilan. Dalam artian bahwa seolah-olah tidak menghiraukan keadilan dalam hidup juga bisa diartikan sebagai ketidakpedulian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya keadilan dalam Islam begitu sangat esensi, mendasar, dan sangat penting. Tapi tentunya ketika kita berbicara tentang keadilan, maka keadilan dalam Islam ini bukan sekedar keadilan sosial dalam arti adil kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi keadilan dalam Islam itu adalah keadilan yang bersifat komprehensif, bersifat sempurna, paripurna, dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kita berbicara tentang keadilan dengan pencipta kita, keadilan dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, keadilan dengan kitab suci kita, keadilan bahkan pada diri kita sendiri, keadilan kepada keluarga, kepada sesama muslim, kepada teman-teman non-muslim. Bahkan keadilan juga harus ditegakkan kepada alam dan lingkungan kita, termasuk kepada hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Maka keadilan dalam Islam itu sesungguhnya mencakup seluruh lini kehidupan manusia. Sebelum saya sampai ke sana, saya ingin sedikit memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh seorang teman di dalam sebuah demonstrasi di Portland baru-baru ini. Saya ingin menyampaikan dulu bahwa tentu saya bangga, dan ini menjadi impian saya pribadi, untuk melihat saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, sesama diaspora Indonesia, untuk bisa maju, bisa bangkit, dan bisa berada di garda terdepan untuk merepresentasi, mewakili wajah Indonesia. Dan bagi saya, bukan hanya keinginan saya itu untuk orang Islam saja, tapi saya ingin seluruh warga Indonesia yang ada di perantauan, apalagi di Amerika Serikat ini, untuk bisa eksis dan mewakili wajah bangsa dan negara kita yang cukup besar dan hebat, Indonesia. Saya ingin teman-teman Kristiani juga pada bidangnya masing-masing bangkit dan menjadi wajah yang positif bagi bangsa dan negara. Saya ingin teman-teman Buddha, Hindu, dan lain-lain sebagainya juga bangkit dan berada di garda terdepan untuk mewakili wajah bangsa kita yang besar itu. Ya tentunya juga sebagai seorang Muslim,
Saya mengharapkan teman-teman Muslim yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika, untuk bisa berada di garda terdepan untuk menampilkan keislaman yang positif, sehingga bangsa dan negara kita bisa juga terwakili secara positif. Maka ketika saya mendapatkan video yang menjadi viral bahwa ada seorang teman sesama diaspora Indonesia hadir dalam sebuah demonstrasi di Portland. Portland itu adalah salah satu kota di bagian barat Amerika Serikat. Tidak jauh dari LA, tidak jauh dari Seattle, juga tidak jauh dari San Francisco. Saya senang melihat bahwa ada teman kita yang tentunya punya kapasitas itu. Tidak saja hadir dalam sebuah demonstrasi mendukung teman-teman minoritas hitam untuk mendapatkan hak-hak keadilan dan kesetaraan, tapi juga bahkan menjadi salah seorang orator, salah seorang yang memberikan orasi pada demo tersebut. Ya, tentu sebagai sesama diaspora membanggakan. Dan sekali lagi saya mendorong semua diaspora Indonesia di mana saja di seluruh dunia, dan tentunya khususnya yang ada di Amerika, untuk memainkan peranan penting di dalam upaya untuk melakukan perubahan yang terbaik bagi dunia kita. Karena saya sebagai salah seorang diaspora tentu pada bidang saya sendiri berusaha untuk mewakili keindonesiaan kita. Ya, sebagai seorang Muslim tentu keislaman kita di Indonesia, khususnya di dalam menyampaikan hal ini di Indonesia. Maka tentu saya bangga bahwa alhamdulillah ada seorang warga Indonesia dan kebetulan pimpinan agama, seorang pendeta, bisa berorasi di depan demonstran. Sesuatu yang saya sering lakukan di kota New York dan di Amerika. Tapi setelah orasi tersebut atau pidato tersebut menjadi viral, banyak yang kemudian mengirimkan kepada saya pertanyaan. Siapa gerangan warga Indonesia itu? Di kota mana? Sejujurnya saya tidak terlalu memperhatikan, karena saya merasa cukuplah bahwa itu membanggakan. Jadi tidak perlu saya tahu siapa namanya, di kota mana terjadi. Yang pasti adalah ada warga Indonesia yang bisa menjadi salah seorang tokoh yang bisa mewakili wajah bangsa kita dan membanggakan sebagai sesama diaspora tentunya. Tapi kemudian orang bertanya, kok di awal-awal pidato itu begitu? Saya belum mendengarkan secara baik karena terus terang saja mungkin terlalu excited, terlalu termotivasi untuk ingin membangun kebanggaan itu, maka saya tidak terlalu termotivasi untuk mendengarkan isi pidatonya, tapi cukup melihatnya sebagai orang Indonesia sudah cukup membanggakan lah. Maka sekali lagi saya kemudian mendengarkan pidato itu kembali beberapa kali, 1, 2, 3 kali, untuk make sure, memastikan bahwa memang ada sesuatu yang salahkah sehingga banyak yang memprotes. Karena banyak sekali yang kemudian mengirim Twitter, mengirim pesan di Instagram, kemudian di WhatsApp sendiri, bahkan di message Facebook yang menyampaikan bahwa kenapa sampai menyampaikan hal seperti itu. Lalu saya mendengarkan di mana salahnya. Nah, setelah saya mendengarkan berulang-ulang, saya kemudian menemukan bahwa memang ada sesuatu yang perlu kita koreksi. Ya, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat dan tentunya penghargaan atas keberanian dan kapasitas sebagai diaspora Indonesia yang bisa tampil di tempat umum, di publik, apalagi di Amerika tentunya. Ini adalah negara superpower, kata orang, tentu membanggakan. Tapi setelah mendengarkan pidato itu, saya kemudian berpikir kembali, oh iya ya, apakah wajar ya ketika kita ingin tampil ya di negara orang, atau anggaplah sudah menjadi bagian dari negara ini, warga negara Amerika misalnya, lalu harus kita kemudian memburuk-burukkan dan merendahkan, menjelek-jelekkan minimal mantan ibu pertiwi kita, negara kita Indonesia. Karena dalam pidato itu disebutkan bahwa kira-kira intinya beliau
meninggalkan Indonesia dengan harapan mendapatkan kebebasan, agar bisa bernafas, agar bisa, dalam istilah sini, breathing. Ya. Artinya apa? Bahwa seolah-olah Indonesia ini tidak ada kebebasan, tentu kebebasan beragama, tidak ada kebebasan minoritas, dan seolah-olah sesak napas hidup di Indonesia. Nah tentu ini kan ya cukup dipertanyakan. Apa motif dibalik dari kata-kata tersebut? Bahkan dikatakan bahwa as someone who's born in Indonesia, sebagai seorang yang dilahirkan di Indonesia, I know quite good, saya tahu betul bagaimana susahnya menghadapi apa yang disebut dengan prejudice, ya, dan juga diskriminasi. Artinya apa? Indonesia ini disampaikan secara gamblang sebagai negara yang sangat prejudis kepada minoritas dan juga sangat diskriminatif kepada minoritas. Nah, saya kemudian merasa bertanya-tanya dan terus terang saja sejujurnya kecewa dan mungkin bisa gerah, ya, agak marah sedikit sebagai salah seorang diaspora Indonesia yang kemudian dengan gamblang dituduh bahwa Indonesia tidak memberikan kebebasan dan sangat prejudis dan juga diskriminatif kepada kaum minoritas. Maka sekali lagi saya dengarkan baik-baik, apakah saya salah dengar, barangkali bahasa Inggris saya kurang baik, tapi ternyata memang demikian keadaannya. Ya. Maka saya kemudian ingin menyampaikan begini. Ya. Kiranya diaspora Indonesia di luar negeri ini harus sadar, ya, di mana saja berada, bahwa masing-masing bangsa dan negara itu ada kelebihan-kelebihan dan pasti punya kekurangan-kekurangan. Saya mungkin salah seorang putra bangsa yang sudah ditakdirkan hidup luar negeri cukup lama. Sejak umur 18 tahunan saya sudah di luar negeri, kuliah dan bekerja, hingga saat ini masih juga ada di luar negeri. Dan sudah mengunjungi beberapa negara, bahkan mungkin tidak salah kalau saya mengatakan banyak negara. Dan dengan itu saya berani mengatakan bahwa beruntunglah kita bangsa Indonesia dan teman-teman kita yang mungkin merasa minoritas juga di Indonesia, bahwa ternyata Indonesia adalah salah satu surga bagi teman-teman yang bertitle atau berada pada kelompok yang mungkin merasa sebagai minoritas, sebagaimana kami di Amerika Serikat. Kenapa saya katakan beruntung? Karena surga, Indonesia itu surga bagi teman-teman yang kebetulan minoritas di Indonesia. Pertama, kita bangga tentu dengan Pancasila, bahwa Pancasila adalah pegangan kita bersama, dan masing-masing pemeluk agama bisa meyakini Pancasila sebagai terjemahan dari agamanya. Bagi kami orang Islam, Pancasila adalah interpretasi daripada agama Islam. Ketuhanan yang Maha Esa bagi kami adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah qul huwallahu ahad. Tentu bagi teman-teman Kristiani, Hindu, Buddha, silahkan menerjemahkan itu pada pemahaman agamanya masing-masing. Tapi yang pasti adalah kita punya Pancasila sebagai pegangan kita bersama. Demikian juga kalau kita mengambil konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita, bahwa semua agama dijamin dan semua pemeluk agama dijamin untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Nah, tentu pada tataran konstitusi ini pun sudah cukup menjamin sebenarnya, dan itu bagi kami di Amerika menjadi motivasi utama kenapa selalu saya optimis bahwa kami di Amerika terjamin karena ada konstitusi. Di mana konstitusi Amerika ini menjamin kebebasan beragama dan toleransi kerukunan beragama dijamin secara konstitusi. Nah, lebih dari itu sebenarnya adalah bahwa kenyataan di Indonesia, alhamdulillah, saudara-saudara kita yang minoritas, saya kira diperlakukan secara konstitusi dan secara institusi negara. Saya tidak berbicara dulu tentang realita di lapangan, itu sebentar kita akan menyebutkan itu. Tapi saya berbicara tentang Indonesia sebagai sebuah institusi. Ya, negara itu institusi. Maka kita kesampingkan dulu kasus-kasus yang terjadi. Apakah itu ada kasus di Ambon, apa itu kasus di Papua, apa itu kasus di Medan, apa kasus di Jakarta atau di Bogor, di mana saja. Kita kesampingkan dulu. Dan kita berbicara tentang Indonesia sebagai sebuah institusi.
Maka sebagai sebuah institusi saya kira Indonesia sangat membanggakan. Dan kebanggaan kita ini tidak bisa terlepas dari sejarah pengorbanan umat Islam di Indonesia yang kemudian bisa menerima Pancasila dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang kira-kira dianggap bisa sensitif kepada masyarakat yang lain. Maka ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariatnya itu dikeluarkan. Dan itu bagi umat Islam sebuah pengorbanan. Kenapa saya katakan pengorbanan? Karena bagi orang Islam, berislam itu artinya bersyariah. Bagaimana kita bisa menjadi muslim tanpa syariah? Kita sholat itu syariah, kita puasa itu syariah. Kita memberikan zakat itu syariah. Kita juga tersenyum kepada orang, menjadi orang yang mudah bersahabat, rendah hati, itu juga syariah bagi kita. Artinya apa? Pengorbanan orang Islam untuk mengeluarkan beberapa kata dari sila pertama Pancasila itu sendiri seharusnya harus diapresiasi oleh teman-teman. Kenapa? Karena kita merasa ada sensitivitas sebagai satu bangsa. Sehingga itu pun sebenarnya cukup untuk kita berusaha membangun penghormatan dan saling memahami sebagai satu bangsa. Maka sekali lagi, secara institusi Indonesia membanggakan. Secara sejarah sebenarnya, Indonesia ini dari dulu juga ya berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Termasuk Amerika di mana saya tinggal sekarang ini, memiliki sejarah kelam dalam hal kerukunan dan toleransi. Tapi Indonesia dari dulu saya kira, yang namanya toleransi dan kerukunan sudah merupakan darah daging daripada bangsa dan negara kita. Tidak pernah kita mempertanyakan misalnya, kamu agamamu apa? Silahkan kalau hari Minggu ke gereja, yang hari Jumat silahkan ke masjid. Hari-hari besar lain silahkan ke rumah-rumah ibadah masing-masing. Dan kita kemudian bisa bertetangga dengan baik. Ya. Itulah tabiat keindonesiaan kita, sebagai karakter kebangsaan kita. Nah, tentunya saya ingin mengatakan begini. Apakah Indonesia sempurna? Tentu tidak. Karena sekali lagi tidak ada bangsa dunia ini yang sempurna. Apakah Indonesia tidak punya kasus-kasus yang kira-kira boleh dianggap sebagai intoleransi? Ya tentu tidak. Karena ada juga intoleransi yang terjadi di sana-sini. Tapi dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kasus dalam sebuah bangsa atau tatanan bangsa tidak harus mewakili wajah bangsa dan negara itu. Saya sebagai orang Islam di Amerika, di mana-mana ditanya, apakah Amerika itu anti-Islam? Apakah Amerika itu Islamofobia? Saya mengatakan sebagai bangsa, sebagai negara, Amerika tidak anti-Islam dan tidak Islamofobik. Ada kasus yang terjadi dan banyak kasus yang terjadi. Tapi saya sebagai orang yang sadar tentang apa Amerika dan konstitusi Amerika, berani mengatakan bahwa Amerika tidak diskriminatif kepada orang Islam. Kenapa? Karena sebuah bangsa dan negara dinilai dari konstitusi dan falsafah hidupnya. Kasus-kasus tidak mewakili bangsa, wajah bangsa dan negara. Dan oleh karenanya, kalau ada kasus-kasus intoleransi yang terjadi, saya hanya ingin meminta kepada teman-teman diaspora Indonesia di mana saja, siapapun dia, agamanya apapun, rasnya apapun, jangan kemudian wajah bangsa ini dicoreng di luar negeri, dan terkadang ada kesengajaan bahkan sistematis, ya karena adanya kasus yang terjadi. Berarti sangat-sangat tidak adil kepada seluruh bangsa dan negara itu. Yang kedua, bahwa adanya intoleransi, misalnya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia itu. Dan kita juga sadar misalnya di beberapa tempat yang ada mayoritas tertentu, kemudian terkadang melakukan intoleransi kepada minoritas. Misalnya boleh jadi di tempat-tempat yang mayoritas muslim, ada intoleransi kepada non-muslim. Mungkin itu terjadi. Dan kita sadari pasti akan terjadi karena itu namanya hiruk pikuk kehidupan publik. Tapi pada saat yang sama saya kira kita juga sadar bahwa di tempat-tempat di mana umat Islam minoritas juga mengalami hal yang sama. Kita tahu di Papua apa yang terjadi, misalnya pembakaran masjid, ya, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, kasus yang terjadi ini tidak mewakili institusi kebangsaan kita. Maka kasus intoleransi atau kekerasan-kekerasan yang terjadi di negara kita, jangan kemudian kita jadikan alat untuk mencoreng satu bangsa dan satu negara itu. Saya kira sangat tidak adil. Maka kalau saya ditanya apakah Amerika itu Islamofobia atau Amerika itu
diskriminatif pada orang Islam? Saya mengatakan tidak, sebagai satu bangsa, sebagai institusi. Kalau kasus ya ada, dan kita merasakan itu. Tapi kita harus adil kepada negara ini. Karena di Amerika ini memberikan kebebasan kepada semua pemeluk agama untuk melaksanakan agamanya, walaupun ternyata ada kasus di sana-sini terjadi. Ya. Bedanya kemudian antara Amerika dan Indonesia adalah bahwa kalau di Amerika ini seringkali kasus-kasus intoleransi ini terjadi justru bersifat sistem. Artinya sekarang misalnya kita alami dan kita rasakan bahwa intoleransi terjadi itu justru dari mereka-mereka yang memiliki kekuasaan politik. Dan ini kita rasakan langsung dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang berusaha kemudian ya menghambat pergerakan umat itu sendiri. Tapi Indonesia kapan sih ada kebijakan pemerintah, misalnya Presiden Jokowi misalnya mengeluarkan aturan lalu kemudian mendiskriminasi teman-teman Kristiani atau Hindu atau Buddha misalnya. Nah, tentu ini sangat berbeda. Maka saya hanya ingin menyampaikan ya, sebagai sesama diaspora saya kira kita harus sadar bahwa kalaupun kita sudah pindah warga negara, maka kewarganegaraan kita ini tidak seharusnya kemudian ya mengharuskan kita mencoreng, ya minimal kita mengatakan mantan ibu pertiwi kita. Karena sejauh-jauh kita berjalan, ya selama-lama kita di luar negeri, saya yakin kita semua punya kerinduan untuk kembali ke tanah air kita. Dalam artian ada ikatan batin. Karena namanya juga ibu pertiwi. Ibu pertiwi itu rujukan kita gitu. Maka paspor kita jangan kemudian menjadi penghalang untuk kita tetap menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Maka saya sekali lagi ingatkan kepada teman-teman diaspora di mana saja berada, apakah di Amerika, di Eropa, di mana saja, kiranya jangan kemudian memburuk-burukkan bangsa dan negara ini hanya karena 1, 2, 3 kasus yang terjadi. Dan sejujurnya sekali lagi, bahwa Indonesia ini masih merupakan surga bagi semua kita, termasuk bagi teman-teman yang minoritas. Ya. Coba keliling ke seluruh dunia, dapatkan di negara mana di mana mayoritas non-Muslim dan Muslim adalah minoritas. Lalu kemudian orang Islam mendapatkan hak libur keagamaan. Kami di kota New York saja. Saya tidak berbicara Amerika, bahkan bukan state New York. Kami di kota New York memperjuangkan untuk mendapatkan liburan Idul Fitri, Idul Adha. Kurang lebih 7 tahun. Dan itu pun baru sekolah-sekolah saja yang diliburkan. Tapi di Indonesia, semua agama yang tentu diakui oleh konstitusi negara memiliki hak untuk libur. Coba keliling ke seluruh dunia. Di negara mana ada minoritas Islam yang kemudian orang Islam itu mendapat hak jabatan politik yang sama? Apakah menjadi menteri, apakah menjadi CEO, menjadi dirut dari perusahaan-perusahaan? Tapi di Indonesia, tolong dicek semua posisi-posisi penting dan strategis, baik di pemerintahan maupun di struktur-struktur perekonomian yang ada. Bahkan sejujurnya saya kira, kalau kita jujur pada diri kita sendiri, ada masa-masa di mana justru teman-teman kita yang minoritas di Indonesia berada pada posisi the upper hand, ya. Memiliki keberuntungan yang lebih. Apakah itu pada posisi pemerintahan yang terkadang mengontrol dan memberikan pengaruh yang luar biasa, bahkan seolah-olah mengontrol negara ini, sementara orang Islam mayoritas ini harus menerima seolah-olah seperti itulah keadaannya. Ya, kita harus jujurlah. Ya. Tolong keliling ke seluruh dunia, di mana di negara dunia ini, di mana kami minoritas Muslim kemudian diberikan peluang seperti itu. Anda dapatkan di Indonesia itu. Coba lihat diplomat-diplomat kita. Banyak mereka adalah dari kalangan teman-teman Kristiani, Hindu, Buddha yang kemudian memiliki posisi-posisi penting ya di Kementerian Luar Negeri. Wakil Menteri Luar Negeri sekarang adalah seorang Kristiani, Pak Mahendra, ya teman kita juga. Ya. Saya tidak bermaksud kemudian mengungkit kembali sensitivitas, karena ini sensitif. Saya cuma ingin teman-teman sadar bahwa Indonesia ini memberikan peluang yang besar kepada teman-teman non-Muslim. Jangan lagi kemudian memburuk-burukkan negara dan bangsa. Dan termasuk memburuk-burukkan warga Islam di Indonesia. Karena ini tentu akan memicu kembali sesuatu yang tidak perlu kita picu. Ya, akan mengobarkan kembali sesuatu yang tidak perlu kita kobarkan. Ya. Tapi kalau memang masanya untuk kami bersuara,
maka saya bersuara. Anda harus tahu semua bahwa saya ini orang yang paling aktif di dalam dialog antar agama. Saya kira sebelum kita mengenal siapa teman-teman kita di Amerika ini, membangun relasi dengan komunitas non-muslim, mungkin teman-teman bisa pelajari dan baca kembali. Saya adalah salah seorang yang paling berada di garda depan untuk membangun dialog antar agama. Dengan teman-teman Kristiani kita, dengan teman-teman Hindu, Buddha, bahkan dengan Yahudi sekalipun. Saya dikenal sebagai orang yang bangun jembatan kesepahaman antar pemeluk agama. Tapi kalau saya harus menyuarakan sesuatu yang benar, saya akan suarakan. Kalau saya harus menyuarakan keadilan, saya harus menyuarakan keadilan. Kalau saya membenarkan sesuatu yang salah, saya harus benarkan. Keterlibatan saya dalam dialog antar agama bukan berarti membiarkan ketidakadilan terus-menerus. Sayang sekali bahwa terkadang toleransi itu hanya diakui ketika berpihak kepada kita. Kalau saya membela teman-teman Kristiani, teman-teman Hindu, teman-teman Buddha atau non-Muslim, maka saya dianggap toleran. Tapi ketika saya harus membela umat Islam sendiri, karena ada sesuatu hal yang saya harus bela, maka biasanya saya akan dituduh sebagai seseorang yang intoleran. Nah, itulah terkadang ada hypocritical stand atau sikap kemunafikan yang terjadi dalam menyikapi banyak hal dalam kehidupan kita. Maka pesan saya singkat, jangan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dijadikan sebagai bahan untuk memburuk-burukkan wajah bangsa kita. Dan sadari, syukuri, appreciate. Jangan kemudian menutup mata bahwa teman-teman yang barangkali merasa minoritas di Indonesia justru mendapatkan surga di Indonesia dengan hak-hak yang terjamin. Walaupun saya mengatakan sekali lagi Indonesia tidak sempurna. Tapi which country is perfect? Negara mana yang sempurna? Tolong sampaikan kepada saya. Amerika kah? Eropa kah? Prancis kah? Jerman kah? Australia kah? Semua negara punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi kekurangan sebuah bangsa dan negara bukan alasan untuk kemudian kita mencampakkan wajah bangsa dan negara kita di mata orang. Kalau Anda lakukan itu berarti Anda kemudian tidak tahu diri. Bahwa Anda sudah mengambil banyak dari Indonesia dan tidak pernah berterima kasih kepada Indonesia. Baik, kita kembali kepada tema kita kali ini tentang keadilan. Dan ini bahagian dari keadilan sehingga saya menyampaikan. Adil kepada diri sendiri, adil kepada umat Islam yang terkadang diobok-obok, adil kepada negara dan bangsa saya sendiri. Maka saya harus berani menyuarakan itu. Maka kalau kita berbicara tentang keadilan dalam Islam, tentu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ya, jadi bukan sekedar social justice atau keadilan sosial saja. Keadilan sosial begitu sangat penting dalam agama ini. Bahkan kalau kita melihat tabiat agama Islam itu adalah membela mereka yang terzalimi di dalam masyarakat. Surah Al-Ma'un misalnya kita baca, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Sesungguhnya surah ini berbicara tentang kewajiban umat Islam untuk membela mereka yang termarginalkan. Ya. Dan itu tidak ada batas. Bahkan anjing pun kalau dizalimi kita harus bela. Apalagi kalau manusia hanya karena beda agama. Teman-teman Kristiani, Hindu, Buddha harus tahu bahwa kalau seandainya Anda berada di dalam mayoritas orang Islam, lalu Anda terzalimi, maka secara agama, iman, mewajibkan orang Islam untuk membela hak Anda. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai-sampai mengatakan, Man adha dhimmiyan fa ana khasmuhu yawmal qiyam. Siapa yang menyakiti dhimmi, dan dhimmi itu sebuah pengistilahan bagi teman-teman minoritas di tengah mayoritas muslim. Siapa yang menyakiti dhimmi, fa ana khasmuhu, saya lawannya, musuhnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Demikian tegasnya Rasulullah SAW. Maka sekali lagi yang namanya social justice begitu sangat esensi dalam kehidupan kita. Tapi keadilan bukan hanya social justice saja, tapi dalam segala aspek kehidupan. Nah, tentu yang pertama dan terutama sekali, dan ini saja yang saya ingin sampaikan kali ini, adalah keadilan kita kepada pencipta. Al-adlu ma'allah. Keadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok Allah memerlukan keadilan? Allah tidak memerlukan apa-apa dari makhluknya. Tapi justru kita harus adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demi untuk kepentingan dan interest
diri kita sendiri. Ya, kenapa demikian? Karena Allah adalah pencipta kita. Allah yang menyayangi kita. Allah mencintai kita. Allah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Allah memberikan hidup. Dan kalau masanya Allah yang kemudian memberikan kematian. Hidup kita ada di antara jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Digerakkan kiri kanan naik turun. Warna-warninya berbeda. Terjadi hiruk pikuk. Ya, dan sebagainya dalam kehidupan kita. Terkadang kaya, miskin. Kadang senang, kadang susah. Ya, itulah kehidupan kita. Tapi kita yakin Allah lah yang mengatur semua kehidupan kita. Huwal khaliq, al-malik, al-mudabbir. Dialah yang mencipta, memiliki, dan mengatur kehidupan kita. Ar-Razzaq yang memberikan rizki kepada kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ya, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, kenyataan seperti ini. Tapi kemudian, kenapa ya masih banyak manusia yang mengambil objek-objek lain sebagai Tuhan selain Allah? Maka terjadi penyembahan kepada selain Allah. Itulah yang diistilahkan dengan syirik. Maka syirik dalam Islam itu dianggap sebagai zulmun azim, sebagai kezaliman yang paling nyata, yang paling besar. Kenapa? Kalau orang tidak adil kepada Tuhan, bagaimana bisa adil kepada dirinya, bagaimana adil kepada keluarga dan kemudian masyarakat sekitarnya. Maka sekali lagi, la ilaha illallah itu adalah merupakan fondasi keadilan dalam kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu itu harus dibangun di atas asas keadilan. La ilaha illallah itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tidak saja bahwa tiada Tuhan selain Allah yang harus kita sembah, tapi juga mengajarkan kepada kita kesetaraan semua manusia. Yang punya superioritas dan kelebihan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia nggak ada Superman. Yang super itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keadilan kepada Tuhan menjadi fondasi dari segala keadilan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang tidak sadar Tuhan, maka pasti dia tidak akan sadar keadilan. Kezaliman banyak terjadi karena orang tidak sadar tentang siapa Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Rasisme juga terjadi karena orang tidak sadar tentang Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Kalau kita bisa internalisasi, ya, menghayati, menyelami makna la ilaha illallah, maka tidak perlu kita merasa lebih hebat dari orang lain hanya karena politik, hanya karena ekonomi, hanya karena sosial status, hanya karena ras, hanya karena etnis, hanya karena warna kulit, dan seterusnya. Justru yang punya prioritas dalam kehidupan ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karenanya, mari kita belajar adil kepada Tuhan kita. Adil kepada Tuhan itu tentu ya, paling penting adalah menerimanya sebagai pencipta kita. Menerima dalam arti beriman secara rububiyah, dan kemudian menerimanya sebagai satu-satunya dan tidak ada yang lain, objek dalam pengabdian kita. Allah lah sebagai center pengabdian kita. Kita hidup ini dan seluruh aspek kehidupan kita dari A sampai Z dimuarakan untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, saya kira ini salah satu hal yang penting untuk kita hayati, karena ini kemudian akan mendorong kita untuk berbuat adil dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Orang Islam yang mendeklarasikan la ilaha illallah tapi gagal menegakkan keadilan, berarti masih gagal menegakkan makna la ilaha illallah dalam hidupnya. Dan oleh karenanya, ketika ada pemerintahan Islam misalnya, kemudian mengaku sebagai pemerintahan yang mewakili la ilaha illallah, tapi tidak adil kepada masyarakatnya, ya, tidak memberikan keadilan sosial kepada masyarakat luas, termasuk pada non-muslim, maka berarti dia gagal memahami makna la ilaha illallah. Maka sekali lagi mungkin ini saja satu poin yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita semua belajar untuk adil kepada pencipta kita. Kita beriman, kita taati, kita merendahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tujukan seluruh aspek kehidupan kita. Sekali lagi, dari kepala ke kaki, dalam dan luar, A sampai Z, semuanya untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan ngobrol lagi tentang banyak makna keadilan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman kami
baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Ya, mari kita sama-sama menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Siapapun Anda, agamanya apapun, rasnya apapun, etnisnya apapun, bahwa jangan kita kemudian menggadaikan bangsa dan negara kita ini mungkin karena untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Saya tidak perlu menyebutkan itu. Tapi terus terang saja memang terkadang karena kepentingan-kepentingan tertentu, lalu kemudian kita sengaja mencoreng wajah dan nama bangsa dan negara kita. Sekali lagi, Indonesia tidak sempurna, tapi Indonesia masih merupakan tempat yang ideal bagi kita semua, termasuk bagi teman-teman yang minoritas di Indonesia. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya di kota New York, bagi teman-teman yang ingin menghubungi silahkan, saya siap. Teman-teman yang juga merasa kurang enak dengan penyampaian saya ini, saya siap berdialog. Ya, bukan berdebat, saya tidak suka debat, tapi saya suka berdialog. Saya ingin berkomunikasi dan berdialog. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.